mungkin diganti shell, bro. Udah. Unun. Senyum. Pulang. Semua murid, semua guru belajar bergerak. Semua murid, semua guru. Hai, selamat siang. Selamat datang kembali di Ngobrol Publik Online dalam rangkaian Pesta Pendidikan 2019. Apa kabar? Sudahkah teman-teman makan siang? Saya harap sudah ya. Nah, kita akan melanjutkan sesi ngobrol publik online kita nih. Hari ini kita punya tema yang sangat menarik sekali. Terutama buat orang tua baru, orang tua lama juga boleh sih. Ataupun teman-teman yang sebentar lagi mau jadi orang tua. Hari ini saya, Husnul Khotimah, Unun, akan bersama dengan Mbak Sinta Manurung. Selamat datang Mbak Sinta. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Ya, apa Unun. kabar? Sangat baik. Sangat baik. Nah, Mbak Sinta boleh nggak disapa dulu teman-teman yang nonton nih, Mbak Sinta itu datangnya dari mana dan lagi sibuk apa? Halo, selamat siang semuanya, para menonton khususnya kaula muda dan para calon orang tua. Halo, ketemu dengan kami tim dari RPI. Apa sih itu RPI? Resourceful Parenting Indonesia. Nah, saya salah satu fasilitator yang ada di sana. Selamat bertemu dengan saya dan juga dengan Unun. Makasih Mbak Sinta. Nah, ini tuh juga pertanyaan yang sering sekali ditanyakan oleh teman-teman, semua murid, semua guru gitu ya. Betul. Kalau bicara orang tua kayaknya nggak ada habis-habisnya. Benar sekali. Karena gini, kalau kita mau jadi guru, itu ada sekolahnya. Iya. Mau jadi pengusaha, itu ada sekolahnya. Iya. Mau Nah, jadi tapi dokter mau aja jadi dokter ada. ada sekolahnya. Sampai spesialis loh, Nah. Unun. Mau jadi dosen ada sekolahnya. Nah, tapi peran yang hampir setiap orang jalani gitu ya, yang harus dilalui setiap hari, pekerjaannya nggak bisa resign, Iya. Nggak ada jam kerjanya. nggak ada cutinya. Iya. Honornya nggak jelas. Honornya nggak jelas. Tapi kemudian nggak ada sekolahnya. Iya. Orang tua punya anak harus kemudian mendidik anak. Betul. Nah, sebenarnya tuh gimana sih caranya jadi orang tua yang baik? Karena teman-teman saya nih suka cerita gitu ya, aduh anak saya begini, anak saya begini, anak saya begini dan sebagainya. Sering sekali frustasi. Benar. Gimana caranya tuh Mbak Ya, Sinta? pergumulannya sih pemikirannya sama. Jadi RPI hadir, khususnya Resourceful Parenting Indonesia hadir memang menjawab kebutuhan ini. Kita menyadari betul sekali tadi, untuk menjadi dokter bahkan spesialisnya bisa bermacam-macam dalam dan luar negeri. Tapi bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik, di mana sekolahnya? Kebanyakan kan orang berkata, dulu mamaku nggak sekolah, nggak ada istilah parenting. Toh kami anak 5, 10 zaman dulu ya, brojol, sekolah sampai kuliah. Zaman dulu. Tapi zaman sekarang bagaimana kita memperlengkapi diri, khususnya kaula muda, para calon orang tua bisa menjadi orang tua yang lebih baik. Makanya RPI dengan visinya memberikan pengetahuan kepada setiap orang dewasa untuk memiliki bekal menjadi orang tua yang lebih baik.
Nah, Jadi dengan yang berbagai belum- program. Jadi yang belum punya anak pun nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, orang dewasa itu banyak. Betul, di awal juga saya concern, saya dalam diskusi dan training yang padat di RPI kita diskusi. Kenapa bukan orang tua? Oh, yang mendampingi anak bertumbuh, Unun, bukan hanya orang tua. Nah, betul. Siapa orang dewasa lain itu? Guru, kakek nenek, bahkan ART, suster, siapapun. Setiap orang dewasa di sekeliling anak bertanggung jawab, Unun, Terhadap Mbak, perkembangan perkembangan anak. Betul sekali, karena kebetulan saya belum punya anak. Iya. Saya punya 7 keponakan. 7 keponakan 7 dan keponakan. guru, pernah guru, Iya, berarti saya juga muridnya pernah kan ngajar. ratusan. Iya. Jadi apa namanya, kalau di situasi di sekolah kan tentu saja ada standar dan prosedurnya. Benar, iya. Tapi ketika balik ke rumah dengan 7 keponakan gitu ya, kalau lagi Bagaimana pada caranya? ngumpul, gimana caranya? Ada Iya. yang berantem, ada yang sukanya ini, ada yang berbuatan ini dan Benar sebagainya. sekali. Oke, nah sebenarnya aku mau tanya juga, apa sih Iya. sebenarnya isu utama dari menjadi orang dewasa yang dikelilingi oleh anak yang sedang tumbuh dan berkembang? Isu utamanya adalah bagaimana kita menolong mereka bertumbuh sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Nah, kalau kita orang dewasa yang peduli, tentu kita memperhatikan anak itu, melihat, dan kita boleh menjadi teman. Kita boleh menjadi sahabat, bermain bersama dengan mereka, ngobrol bersama, supaya kita tahu bagaimana perkembangan mereka. Nah, kita belajar melibatkan diri gitu. Apalagi kalau kita orang tua, tapi tidak menjadi orang tua pun seperti tadi Unun dengan keponakan 7 peduli, tentu memberi waktu bermain, memberi pemikiran, itu udah keren banget. Jadi sebenarnya bagaimana kita dapat membantu anak-anak untuk tumbuh, Iya. berkembang sesuai dengan minat dan Minat, juga potensi mereka. potensi dan bakat. Dengan kita melibatkan diri. Minimal kalau di usia anak-anak ya, balita atau sampai SD, bermain bersama, ngobrol bersama gitu loh. Bagaimana kita berkata, kita peduli kepada mereka. Tapi kita tidak pernah memberikan waktu kepada mereka. Jangan cuma pertanyaannya mau besar mau jadi apa, cita-citanya apa, terus itu kemudian hanya ditinggal pembuka, ya. itu hanya pendahuluan. Karena Bagaimana sering kelanjutannya? sekali, iya, Mbak Sinta, sering kali kalau di acara keluarga gitu ya, kalau kumpul-kumpul pertanyaannya Betul. pasti gini. Mau Kamu jadi apa? sekolah kelas berapa? Betul. Sekarang udah kelas berapa? Ranking berapa? Terus Kalau besar kalau jadi besar apa? jadi apa? Habis itu udah. Pertanyaan standar. Pertanyaan Nggak standar. apa-apa Unun, itu pembukaan ya. Para orang tua, calon orang tua di rumah juga dimanapun berada, itu pertanyaan standar pembukaan. Tapi setelah itu lanjutkan. Oh misalnya, oh saya mau jadi polisi. Wow, keren sekali jadi polisi. Kenapa nak mau jadi polisi? Lanjutkan dengan percakapan yang berkualitas. Kita kan orang dewasa, tentu udah lebih bisa mengarahkan. Itu anak-anak akan kadang-kadang terperangah. Oh begitu ya, yuk main sama-sama. Jadi mengajukan pertanyaan lanjutan juga sangat penting ya Mbak. Sangat ya? penting, dan itu menstimulasi pola berpikir mereka. Jadi kalau misalnya pertanyaannya hanya berhenti di ranking berapa dan kemudian mau jadi apa, itu Tidak membantu, tidak membangun, karena itu tadi pertanyaan standar, semua orang melakukan, setelah itu titik. Lalu si ibu sibuk dengan dunianya, si anak juga sibuk dengan dunianya, nggak ada TikTok, pembicaraan yang lebih berkesinambungan. Baik, nah teman-teman, kalau sedang nonton sekarang, boleh disampaikan pertanyaan mungkin, mumpung kita ada narasumber yang sangat keren hari ini, kalau punya pertanyaan terkait dengan bagaimana menjadi orang tua yang baik dan juga dapat membantu anak-anak, silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Nah, sambil menunggu pertanyaan, Ya, aku mau mari. lanjutkan nih. Seringkali nih, Iya, betul. ini ada isu gender. Aduh, kalau ngurusin anak urusannya perempuan, laki-laki cari uang aja. Ibu Apa emang aja. begitu? Iya, kalau urusan sekolah sama urusan anak-anak itu urusan ibunya. Kalau saya mau urusan Bapaknya cari udah kerja. sibuk. Itu tuh gimana tuh Mbak Sinta? Mungkin kalau zaman dulu itu agak oke, karena tantangan kehidupan, lingkungan perkembangan anak, sosialisasi anak itu belum serumit sekarang. Tapi di abad 21, para calon orang tua masih mau berkata seperti itu. Hello, open your mind gitu kan. Jadi tidak tepat kalau hanya peran ibu. Mengapa? Ini kan bersama.
katanya buah hati, buah cinta. Cinta siapa? Bukan hanya ibu toh, ibu dan bapak, ya kan? Nah, bersama-sama. Kalau bersama-sama diskusikan dan katakan bersama-sama juga gitu. Jadi apa yang perlu didiskusikan antara ayah dan ketika ibu? calon belum punya anak nih, Iya, ya belum kan? punya anak. Didiskusikan. Mau nikah nih kira-kira. Ya, bagaimana pola asuhnya? Oke. Kalau boleh sih, Unun, sebaiknya calon ayah dan calon ibu ini boleh bercerita tentang background pengasuhan masa kecilnya, karena ini sangat berpengaruh terhadap pola asuh yang akan mau ditanamkan. Misalnya contoh, aku ibu dari pola asuh yang dominan gitu, yang keras seperti ABRI ya. Tetapi calonku atau mungkin suamiku dari pola asuh yang dimanja. Kalau kita tidak pernah berdiskusi terbuka, nanti anak kita mau pola mana? Dua-dua kita saling menerapkan pola, kebayang nggak anaknya seperti apa? Jadi bisa jadi ayahnya akan jadi seorang yang mungkin permisif. Betul, mengizinkan banyak hal, sementara ibunya punya banyak tidak, peraturan gitu jangan. ya. Nah, kasihan anaknya. Nah, itu salah satu contoh didiskusikan sebelum si buah hati lahir. Sampai sudah lahir, terus mengoreksi, melengkapi diri dengan diskusi-diskusi, maka RPI juga menyediakan banyak resorsil supaya membekali para orang tua muda ini untuk hadir. Yang jelas peran pengasuhan kepada anak bukan hanya lagi peran ibu di zaman ini, apalagi Mbak Unun sendiri tahu sekarang banyak ibu juga bekerja di luar rumah, nggak fair dong. Betul. Nah, mari bekali mereka bersama-sama. Mungkin secara waktu kualitas ibu lebih banyak. Oke. Tapi kan kata orang muda sekarang apa? Quality time. Ya. Mari ya para ayah juga gunakan waktu. Gunakan waktu. Iya. Jadi bukan cuma sekedar Iya, bersama. tidak selama ibu, tapi tetap setiap hari punya quality time dengan anaknya. Oke, Bisa. ini menarik nih Mbak Sinta. Tadi Mbak Sinta bilang diskusikan, barangkali kita punya pengalaman pola pengasuhan di lalu, masa kecil. terus kemudian ya. akan mempengaruhi bagaimana kita akan mengasuh anak dan Iya, sebagainya. benar. Ini kan kita bicara orang yang belum punya, belum menikah, mungkin belum menikah atau Iya, belum punya anak iya. calon, Betul. calon orang tua. Uh-uh. Nah, itu tuh kita harusnya Apa gimana sih? kiatnya gitu ya? Iya, Apa harus kiatnya? ngalah karena misalnya ada salah satu dari kita yang lebih dominan, atau ya udah deh separoh-separoh. Jadi kalau lagi sama saya begini, lagi sama kamu begini, atau kita benar-benar bentuk suatu kesepakatan yang benar-benar baru. Wah, kaum milenial sekarang nih lebih keren pemikirannya. Saya kadang-kadang terkagum. Saya juga sering berbicara dengan para orang tua muda. Kebetulan saya juga kepala selain aktif di RPI sebagai fasilitator, saya adalah juga trainer, guru TK dan memberikan parenting kepada para orang tua muda. Jadi sering berbicara dengan mereka, mereka suka bilang begini, mari bersama-sama untuk melakukannya. Jadi background pengasuhan ayah dengan ibu atau juga background sendiri kita lihat, wah waktu saya kecil kok mamaku kasar ya, atau mamaku terlalu memanjakan. Kita ambil yang positif. Pasti ada sisi positif dari masing-masing orang tua siapapun yang mengasuh kita waktu kecil. Kita juga bisa melihat garis kedua selain orang tua, oh dari sisi nenekku, dari sisi tanteku, mari hal-hal yang baik sama dengan orang belajar di dunia pendidikan di kampus di mana. Hal-hal yang baik, apa salahnya kita tiru. Tapi hal-hal yang tidak tepat, oh udah nggak zamannya sekarang. Banyak mitos kan, banyak pengaruh misalnya, nggak boleh nangis anak laki-laki, cengeng. Loh, kalau aku habis jatuh, terus aku nangis, aku harus langsung, itu lebih nggak bagus. Dan banyak pemikiran yang nggak tepat, mari kita perbaiki. Ya kan? Jadi kuncinya itu sebenarnya disadari ya, Iya. apa pengalaman yang saya miliki Yang saya, tidak tepat. betul. Menyadari yang tidak tepat, menyadari yang tepat, kemudian mengkonsolidasikan. Benar. Yang tepat kita kembangkan, yang tidak tepat ya tinggalkan. Nah, diskusikan dengan pasangan supaya jangan bentrok di anak. Oke. Nah, Nah, pertanyaan selanjutnya, tahu Iya. tepat atau tidak tepatnya tuh gimana Mbak Sinta? Karena kan gini, kita tuh seringkali kan, saya ngerasa ayah saya keras, kayaknya itu yang membuat saya Cocok berhasil. buat saya. Itu tuh gimana cara menentukan mana yang tepat buat anak kita nantinya dalam mendidik? dengan kita punya quality time dengan anak, kita akan mengenali anak kita. Nah,
misalnya satu saat saya kerasin, dia akhirnya bisa mekar nggak atau akhirnya jadi mengurung diri. Di balita kita udah mulai bisa lihat, apalagi di usia teenager. Jadi kita bisa melihat kalau dia happy-happy aja, mungkin kita bisa kembangkan. Tapi kalau dia jadi mengurung diri, tidak mau berbicara, wah ini nggak tepat. Jadi memang orang tua juga harus mengenali sifat dasar bawaan anaknya. Kan ada yang pendiam, ada yang ceria, ada yang memendam ke dalam, ada yang cheerful. Nah, ya. Jadi mendidik anak tuh nggak bisa kayak bikin SOP ya. No Saya at all. dengan latar belakang seperti ini. Dulu sukses. Kamu Suami juga saya, harus. latar belakangnya kayak gini. Oke, kita bikin sekarang seperti ini tanpa melihat sebenarnya kondisi anaknya tuh seperti Betul apa. sekali. Dalam banyak parenting yang kita adakan sampai di rusun ya, dari ibu-ibu yang paling sederhana, katakanlah kurang terdidik, sampai kepada yang sudah sangat terdidik, dalam banyak diskusi ini harus dibicarakan. Supaya ada pola asuh yang tepat antara ayah dan ibu. Kita lihat kebutuhan anaknya, kita lihat tiap anak unik, 2 anak aja nih. Sekarang kan rata-rata orang tua zaman sekarang punya anak paling banyak 2 anak aja. Mereka suka bingung. Miss tahu nggak, Bu, anak yang pertama itu, wah cepet mengerti apa-apa, dikasih tahu langsung tahu. Tapi anak yang kedua, ya ampun PR banget katanya. Nah baru 2. Saya punya Tiap keponakan anak unik, iya. kebetulan si kakak sekarang umur 9 tahun. Iya, Si kakak betul. tuh sangat terstruktur, semuanya Ya, rapi. teratur, Jadi ibunya tuh rapi. nggak capek-capek. Bener. Ini si Ade umur 3 tahun itu udah dari kecil tuh nggak bisa diem. Jadi Semau kayak sendiri. semau sendiri dan lain-lain. Itu tuh, aduh gimana sih cara saya tuh, ini kenapa anak ini beda banget makannya sama, ibunya sama, air susunya sama, kenapa bisa beda gitu. Itu pengalaman banyak ibu-ibu, banyak orang tua seperti itu. Nah, kita harus menghadapi. Nah, kita sebagai orang tua bijak, kita melihat, oh anak pertama terstruktur, tidak terlalu PR, bagus. Tapi kalau akhirnya dipercayakan anak yang nomor 2, PR banget kan. Nah, kita bisa membantu mengurangi ketidak terstrukturnya tadi. Nah, kalau misalnya habis main nih, kalau anak pertama dirapihkan pastikan raknya di mana, diambil dari mana, dikembalikan ke sana. Kalau anak nomor 2 tinggal aja EGP. Nah, kita bisa bilang, "Nak, yuk kita rapikan sama-sama." Jangan tuntut dulu dia merapikan sendiri, karena tadi bedanya gapnya tinggi, ya. Nah, kita bisa bilang, "Yuk kita rapikan sama-sama." Oke, kita punya pertanyaan Oke. nih. Dari Dela, hai Dela. Pertanyaannya gini nih Mbak Sinta. Iya. Bagaimana caranya membuat anak bisa lebih open up kalau dia sangat menutup diri? Pertanyaan yang sangat bagus. Kalau bisa sebenarnya dilengkapi, umur berapa ya kira-kira Delanya ya pertanyaannya itu. Tapi kalau melihat pertanyaan ini, kemungkinan anak ini paling tidak balita di atas umur 5 tahun lah ya. Saya mengira-ira. Kalau anak kita tertutup, kita memang harus punya strategi khusus. Oke. Bagaimana strategi khususnya? Ini agak mirip dengan orang dewasa ngedate. Oke. I want to know more about you gitu kan. Kita mau tahu lebih dalam tentang pasangan kita. Kira-kira Bapak Ibu para calon nih apa yang ada di pikirannya? Pasti kan mikir. Kesukaannya apa ya? Kesukaannya gitu. apa? Suasananya di mana? Makan apa? Kapan perginya? Tidak beda jauh Mbak Unun dengan anak. Anakku ini kok hari-hari makin diam atau memang dasarnya pendiam. Tapi aku selaku mamanya ingin tahu lebih banyak atau mungkin papanya. Oh, kesukaannya apa? Perhatikan kesukaannya apa, lalu setting waktunya, bermain dulu dengan dia, sehari, 2 hari, pokoknya ikuti dulu. Kita menjadi bagian dari kehidupannya. Oke. Lalu benar-benar fokus melakukan apa yang dia mau, berbicara itu lama-lama. Anak pasti mau terbuka. Ya, jadi rasanya tuh kitanya dulu orang dewasanya yang Betul harus sekali, membuka diri betul terhadap sekali. anak. Baru kemudian anaknya yang membuka Benar, diri satu kepada kita, anaknya ya? masih kecil, nggak mungkin anak yang mengerti kita. Oke. Kita orang dewasa. Kedua, pemahaman kita selaku orang dewasa lebih besar. Oh, anakku ini, dan kita punya parenting goal, kita punya goal khusus buat anak ini. Tapi anak tidak punya goal khusus untuk kita karena masih balita. Jadi bola ada di tangan
Orang dewasa. Aduh, Oke. jadi kayak merasa Sama-sama belajar terus iya, ya. karena gini, yang sering saya dengar dari teman-teman Benar, saya, benar, kakak-kakak benar. saya gitu ya, Heeh. ketika berhadapan dengan anak tuh, Iya. yang keluar sering kali gini. Aduh, nah mama tuh udah capek, mama tuh udah semuanya mama lakuin buat kamu, tapi kok kamu nggak ngerti-ngerti juga. Jadi ternyata tuh itu salah ya Mbak ya. Iya, saya juga belajar dan terus mau bilang kurang setuju dengan kata-kata tadi. Mama capek ini nih. Kayaknya ada bahasa yang lebih seru deh. Gimana tuh Mbak? Ih, kamu dari tadi main bola ya? Seru banget main bolanya ya? Lain kali ajak mama. Tapi, kita bisa bilang, tadi main bolanya seru banget. Lain kali ikut mama. Tapi ini kita rapikan. Jadi ikuti selera dia, lalu kita alihkan tanggung jawab yang lain. Main bola boleh seru, tapi ada yang kita lakukan dulu setelah main bola atau sebelum main bola. Kan artinya sama. Sebelum main bola kita ini dulu ya, atau setelah main bola. Jadi kata-kata mama udah capek, mari kita hindari. Oke, menarik sekali. Iya. Nah, ada pertanyaan Boleh, lagi, makin iya. seru Iya, kayaknya diskusinya. benar. Dari Adrian, sebagai pasangan bekerja, saya mulai merasa anak lebih dekat dengan mbaknya, dengan pengasuhnya. Nggak bisa dipungkiri. Gimana betul. caranya biar lebih dekat, Mbak? Tidak bisa dipungkiri. Memang banyak keluhan para ibu muda seperti ini, khususnya yang memang pekerjaannya ketat ya. Saya memberikan saran dan ini sudah juga saya berikan berkali-kali kepada orang tua dan itu it works. Para ibu muda kalau pulang kerja, Maris, seperti orang masuk ke dalam rumah, jadi ketika masuk pintu rumah itu kayak orang tanggalkan dulu pekerjaannya, tarik napas, lalu setting di hati dan pikiranmu, saya akan ketemu anak saya. Berarti muka kan? Sejenak, mungkin pekerjaan banyak juga menumpuk, hanya setengah jam tinggalkan. Lalu masuk ke dalam rumah, nah siap, di hati aku mau ketemu anakku. Jadi quality time itu sebenarnya salah satu letaknya di situ. Dan yang kedua, ketika bertemu pertama kali dengan anak, sebenarnya anak tuh secara natural dia tahu loh jam mamanya pulang dan itu menanti. Tapi seringkali begitu mama pulang, mama tuh langsung udah dengan kusam, capek, lelah bilang, udah mama jangan diganggu dulu. Iya. Jangan, no at all. Apalagi please. biasanya suka gini. Please. Ya bentar. Ini Jangan belum dulu, dibalas, jangan. gitu ya. Kita ubah settingnya ya. Sebenarnya goalnya hampir mirip kok. Jadi sebelum masuk pintu tadi, udah tanggalkan pekerjaan, siap masuk rumah, aku mau ketemu anakku. Bayangkan anak itu seperti kita ketemu pasangan kita. Jadi begitu buka pintu, hey, wow, bisa ketemu tadi, seru ya di sekolah ya. Tadi main apa? Apa yang menjadi kegiatan anak? Belum sekolah misalnya, tadi main apa nak? Tadi makan apa? Ketemu siapa di taman? Dengan setengah jam quality time pulang begitu, baru bilang, nak boleh ya mama mandi dulu ya? Kamu main dengan nenek, mbak atau siapa? Nanti setelah mandi, mama makan, istirahat, kita boleh bercerita atau apa. Itu, tapi dia harus pertama dulu kalau boleh. Itu dalam banyak pengalaman ibu-ibu dilakukan. Itu kebayang nggak kalau anaknya Mbak Unun, Iya. ya kan? Begitu datang langsung dipeluk, jangan kayak polisi. Tadi nakal nggak di sekolah? Tadi ngawal nggak? Misalnya udah SD, tadi ulangannya 4, 5. PR-nya Mama udah jangan kerjaan hadir belum, gitu? sebagai polisi, please. Sudah nggak ketemu 10 jam. Ini Betul. aku merinding nih. Setiap aku parenting di level ini, menyampaikannya tuh udah dengan... karena aku juga Emosional. bekerja. Iya, betul. Jadi kita semua sebenarnya bergulat, tapi bisa setengah jam. Dunia nggak runtuh dengan ibu pulang jam berapapun, setengah jam pertama peluk anakmu dengan bahasa yang positif. Nah tadi seru banget ya main sama dedek ya, emak, mbak, nenek, kakek, siapapun di lingkungannya. Setengah jam, kalau boleh sejam lebih bagus. Jadi Ya. do-nya, Iya. persiapkan waktu untuk menyambut Yes. dan bertemu dulu sebelum melakukan apapun. Jadikan dia prioritas di setengah Betul. jam pertama. Don'ts-nya jangan ketika udah ketemu, ya saya udah tahu nih, saya akan Iya. ketemu anak saya kemudian jadi polisi. Benar. PR udah, makan Iya. udah, mandi udah. Terus berapa nilainya? Berapa nilainya? Kenapa dapat 7? Iya. Mama dulu selalu 10. Nah, Padahal sering 3 juga sih. oke, menarik sekali.
Nah, satu lagi nih Mbak Sinta. Iya. Pertanyaannya gini, kalau di ruang publik kan sekarang tuh kan kita kadang-kadang kalau mau ngabisin waktu sama keluarga gitu, kita ke ruang publik benar, nih. Iya. Terus sering sekali juga pasangan muda gitu ya, Iya. suka males bawa anak ke ruang publik Karena karena sulit diatur. Sulit diatur itu gimana? Bikin malu, takut tantrum. Ya, para orang tua muda, kita boleh melakukannya memang mendidik anaknya sejak kecil. Jadi sejak dia mulai mungkin belajar berbicara, mulai kita ajak keluar, kalau boleh buat deal di rumah. Meskipun dia pengertiannya belum banyak, kita katakanlah anaknya umur 2 tahun gitu ya. Kita bilang, "Nak, kita mau ke rumah nenek. Di rumah nenek kita mau ngobrol, boleh main, kasih tahu aja apa yang boleh. Tapi nanti kita tidak menginap atau kita tidak bermain di yang tempat biasa main karena tidak lama. Kasih tahu aja, Nak, kita mau ke mall. Kita di sana nanti hanya makan ya, tidak beli mainan." Itu dilakukan secara berkesinambungan, itu sangat menolong anak. Oke. Kita mau jalan-jalan ke pantai, kasih tahu aja, kamu mau pilih baju yang mana. Gagal sekali, wajar. Kita nggak pernah gagal. Gagal 2 kali, jangan menyerah. Udah saya coba seperti itu, tapi anaknya tetap tidak bisa diatur. Baru 2 kali. Tapi lakukan 3-4 kali, itu pasti makin baik. Kalau gagal bilang, wah tadi mama sedih. Tadi kan janjinya ke mall hanya makan. Tapi ketika misalnya, sebenarnya bukan mau ke toko mainan, cuman lewat, tiba-tiba ngelirik, guling-guling. Oke, kasih tahu sebelum akhirnya misalnya final harus beli mainan itu. Kali ini mama belikan. Tapi lain kali tidak mama belikan. Atau dedek tinggal di rumah. Pilih mana? Kasih pilihan ya. Jangan begitu dia guling-guling tantrum selalu ikuti. Sebelum mengikuti udah final nih, udah hopeless gitu ya, kayak udah sore atau kita juga udah lapar waktu. Tapi biarkan dulu sejenak dia tantrum supaya dia tahu konsekuensinya. Dia bilang, oke, tenang dulu. Mama nggak ngerti kalau kamu nangis terus, tenang dulu. Kali ini mama belikan, tapi lain kali tidak, atau dedek tinggal di rumah. Nah lain kali mau pergi, dedek ingat kemarin udah janji, tapi dedek melanggar. Berarti hari ini dedek di rumah. Enggak, aku mau ikut. Janjinya berarti apa? Suruh dia mengucapkan. Janji, boleh nggak beli? Kita hanya makan, tapi ada waktu juga dong boleh beli, kamu mau apa gitu. Kita take and give-nya harus balance. Kalau enggak semua makan mulai melulu, sekarang kamu tidak boleh selamanya membeli mainan, enggak jadi gitu juga ya Mbak ya? Kan pendidikan itu balance ya. Oke. Ada waktu diturutin semampu kita, ada waktu tidak. Tapi beri batasan. Oke. Beri deal di depan, janji pembicaraan. Itu anak bisa dilibatkan. Jadi kita suka berpikiran, anak kecil tahu apa? Belum bisa diajak bicara. Mama yang tentukan semua. Makan apa, pakai baju apa, kemana. Semua orang tua tidak. Umur 3 tahun sudah bisa kok diajak komunikasi. Nak mau makan apa, pakai baju apa. Itu awal dia mengungkapkan perasaannya. Sebenarnya kuncinya tuh bagaimana kita memahami anak, Benar. mendengarkan, memberikan stimulasi yang tepat dan juga berkompromi dengan segala Dan harapannya. itu bagian dari pendidikan supaya anak kita menjadi anak yang mandiri. Kenapa banyak orang pinter tapi tidak bisa mengambil keputusan? Iya. Karena semuanya didikte dari orang dewasa. Les A, B, C, D, E 1 minggu. Tapi tidak pernah ditanya apa maunya, kenapa pilih itu. Nah, Wah, banyak sekali yang kita pelajari hari Iya. ini. Mbak Sinta, rasanya waktunya oh iya ya, sudah habis. cepat sekali Unun. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Iya. di waktu yang akan datang, dan juga semoga teman-teman bisa terus dapat menyebarkan obrolan-obrolan yang kita diskusikan Iya, hari betul. ini di forum-forum yang lain. Iya. Mungkin bisa membuat rangkuman di chat di WhatsApp, kemudian dibagikan ke teman-teman atau Iya. keluarga. Nah, ngobrol publik online masih akan terus berlangsung. Nanti pukul 16.30 WIB akan ada kelas, judulnya Lebay, Jangan Anggap Enteng Kesehatan Mental. Akan ada narasumber yang keren juga, akan ada juga bintang tamu yang ikutan ngobrol di Ngobrol Publik Online pukul 16.30 WIB.
Nah, teman-teman juga, mari kita sama-sama dukung komunitas dan organisasi yang bergerak di dunia pendidikan dengan cara memberikan donasi di kitabisa.com/kerjabarengan. Akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan selanjutnya. Selamat sore. Kita bisa bersama